Yeah. Here we go. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Indahku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kurasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu Semuanya ya? harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Semua Cinta pada jumpa pertama ya. ini kan rasanya cinta. Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Apa kabar? Luar biasa. Tadi kita lagi mikir ini masih bisa pada nyanyi kagak? Lumayan. Apa kabar Kak Rizya? Halo. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi dong buat ME. Gimana tadi begitu dengar lagu itu memang nostalgia banget. Berarti seumuran. Juga ya. Aku juga nostalgia sih, cuman Berarti waktu itu seumuran. kayaknya aku Kita masih TK kayaknya ya. Aku masih playgroup. Aku tetap gak mau kalah. Tapi lagunya sendiri kan abadi sebenarnya. Alhamdulillahnya gitu. Ini bapak ini. Bikinnya pakai hati. Bikinnya pakai hati. Waktu lagi gitu deh. Lagi gini nih. Lagi. Coba kita mau tanya dulu ya. Tunggu sama penonton dulu nih yang muda-muda nih, muda-muda dulu nih. Ini usianya kira-kira 18 lah. daerah Tuh, bener kan? Tahu boyband namanya ME? Nama-namanya tahu-tahu Enggak, nggak? tahu. Nggak tahu. Alhamdulillah. Tapi tahu lagu ini kan namanya cinta. Oh, luar biasa berarti. Grupnya kesian, tapi lagunya abadi. Lagunya doang. Lagunya abadi. Jadi nggak tahu siapa yang nyanyiin waktu itu. ME. Emang ada dua tipe penyanyi sebetulnya. Apa itu? Orang tahu lagunya, nggak tahu penyanyinya. Ada tahu penyanyinya, tahu tapi nggak tahu Kalau lagunya nggak apa. tahu lagunya apa. Pilih yang mana? Tapi kita mau tahu umurnya sekarang. Oh, namanya dulu deh Om. Kan tadi Oh, iya. kalau yang muda-muda kan belum tahu. Kenalin lagi namanya satu-satu. Dari mana dulu? Anda dulu silahkan satu-satu. Bahasa Indonesia. Ini ya? Didan, saya Ferry, ini Mas Widi, ini Bung Denny. Bung Denny. Oh, Bung Tatu lagi. Kalau bapak-bapak gitu kayaknya tahu. Kalau Bapak tahu, seumuran kali ya. Bapak di tua mereka. Oh, iya. Kalau gitu sekarang tanya profesinya sekarang. Dari sana Selain dulu deh. nyanyi profesinya apa sekarang? Saya ngajar sekarang. Ngajar musik, Ngajar vokal. ngajar vokal. Oke, masih nyambung. Wah, aku nyambung. bisa belajar juga Jangan, nih. jangan. Enggak, aku bisa nyanyi. Kamu belajar vokal gurunya mati. Coba Den, dites Den. Nyanyi dites. Oke, guru vokal. Saya kebetulan partikelir. Partikelir tuh apa ya? Partikelir itu apa ya? Detektif swasta. Jadul bahasa gini. Bingung gue. Apa sih partikelir itu? Kayak karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Ferry? Saya alhamdulillah punya PH. Oh, punya PH sekarang. Saya kerja di dia gitu. Oh, lu kerja. Walah,
Ferry dulu terlalu Trilili. Ada situ tuh. Oh iya betul. Sama siapa waktu itu terlalu Trililinya? Sama aku Gila bolo-bolo ya? Iya. Yang terlalu Trilili maksudnya sih? Agnes Monica. Ya itu. Iya. Coba dong. Dulu. Agnes Monica. Tralala, Trilili. Iya. Itu loh. Mas Denny itu udah keduluan sebenarnya. Duluan sama Mas Ferry ya. Iya. Dia tahu dari kecilnya sampai gede. Pak Budi berapa? Pak Budi kerjanya apa Pak Tahu Budi? aja dulu. Kalau saya sekarang presenter olahraga sama siaran di radio dan MC. Jadi MC. Oke. Ini tapi gini kan sekarang masih sering nggak? Maksudnya ngumpul. Enggak. Walaupun udah nggak pernah ngumpul. Jarang. Kenapa bisa saling membenci gitu? Jadi gini ya. Saya posisi di Bandung. Nah, Didan bolak-balik Bandung, masih tinggal di Bandung, cuma dia bolak Bandung. Yang ini di Jakarta, jadi buat ngumpul susah karena masing-masing sibuk dengan kerjaan. Oke, nah kalau bicara boys band nih, kalau bicara boy band, sebenarnya ME ini masih ada atau sudah bubar? Ada. ada sih bubarnya sih. Sempat vakum. Ada bubarnya itu gimana? Sempat misah, sempat vakum. Sempat grup baru lagi. Putus nyambung. Putus nyambung. Oh, Kayak gitu. lagu. Nah kalau misalnya sekarang pertanyaannya saat ini ME itu ada tidak? Ada. Ya Ada. ini. Oh ya ini berarti ya. Ini, Mas. Ini formasi nggak pernah berubah kan? Nggak pernah ada tambah Kurang satu. Kurang satu. Harusnya kurang 5. satu. Ada satu lagi Irfan. Irfan Irfannya Cuman dia memutuskan untuk di balik layar. Tuh sama. Iya. Dua di belakang. Balik horden. Datang tapi di belakang, nggak mau di depan. Tahun 2000 kita misah, masing-masing jalan sendiri, balik lagi 2006 kali ya. Nah, terus gimana kalau misalnya nggak kenapa tidak diteruskan pada saat itu? Ya udah. Apa ya? Itu ceritanya panjang itu. Butuh 2 hari lah ngobrolnya itu. Saya tunggu nggak? Kalau mau jujur ya, gitu ya. Iya kalau mau jujur segitu sih 2 hari. Apa ya dulu jadi sempat ya sedikit beda pendapat. Terus saya sama Denny keluar dari ME. Terus kita bikin duo, Denny Didan, Ferry, Widi sama Grup Irfan lagi. ngerekrut 1 orang, bikin grup lagi namanya 9 season. Nine Season. Gitu. Jadi itu mulai misah tuh kita jalan masing-masing segala macam. Terus saya sama Denny bikin terakhir album 2005 kan. Terus 2002 ya? 2001 lah. 2001. Saya sampai 2005, terus kita udah nggak nyanyi bareng lagi, terus akhirnya booming Smash dan Iya, lain-lain, booming boy band lagi kan, sekitar tahun 2010. Nah, seiring dengan boomingnya boy band lagi, yang lama-lama biasa suka dipanggilin gitu. Jadi kita masuk ngumpul lagi, kolaborasi sama Smash, satu TV sama Smash gitu. Jadi akhirnya ngumpul lagi jadi sering di sana. Ngumpul aja. Kan biasanya kalau kita melihat apa yang kita lakukan dulu itu berbeda banget sama pribadi kita sekarang gitu kan. Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu. Kalau misalnya kalian melihat video klip yang jadul-jadul gitu. Rasanya gimana ya? Keren. Asik. Ya. Keren banget. Tuh. Ngerasa ganteng aja. Ngerasa ganteng atau ngerasa malu sebenarnya? Enggak. Enggak sih. Keren. Enggak. Tapi kalau gua ini ya, Ya. Dia udah kelamar kerja di kantor. Kali mungkin dilihat anak gitu ada yang komen, ih papa Norak. gitu Nah ya." ini nih yang punya anak nih. Nah, iya. Nah, gimana lo? Keren, malah anak saya bilang keren ngikutin jogetnya yang susah itu. Kayaknya bukan joget itu. kita mau nostalgia tentang ME dulu. Iya. Pada saat ada nggak kejadian-kejadian di zaman dulu manggung yang heboh, rame atau yang memalukan? Heboh, banyak sih. memalukan juga sebenarnya. Yang paling maluin ya banyak. dia ini. Iya dia. Iya. Ya, itu- Oh iya sih. Dia pernah kecebur ke kolam, ya udah Kecebur ke pernah. kolam? Ya gara-gara habis manggung, terus tempat nunggunya agak jauh kan. Masa sih? Kita lari, di escort sama, ya di escort sama bodyguard panitia ketika itu. Kita lari dalam satu jalur, Dikejar juragan fans, ini bisa gitu sendiri. Dikejar fans sampai nyakar-nyakar kayak gitu segala macam. Ini bisa sendiri, dia lari, lihat semak-semak, loncat, Wah hafal, gue sendiri lupa loh jadi. masuk kolam. Gara-gara gitu lu namanya lupa jadi. Kayak gitu-gitu aja sih paling yang lucu-lucu gitu kan. Saya dengar kabarnya pernah show di Surabaya, dibilang tiketnya habis. Pernah. Itu Iya pernah. Pernah. itu kapan? 99 2000 deh kayaknya. Ya itu kan lagi ngetop-ngetop ya, kenapa Iya. bisa kosong?
Ya nggak tahu. Nah, jadi tiketnya tuh udah itu keluar, lucu memang tuh. udah keluar semua, panitianya ketemu, Mas tiket gimana? Tiket Habis katanya. udah habis Mas. Ternyata habisnya ke agen-agen tiket. Calo-calo lah. Diambil. Jadi mereka Dia merasa nggak perlu dipinjem. promosi lagi. Mereka merasa nggak Merasa nggak promosi. karena tiket udah habis buat mereka gitu. Oh, jadi mereka nggak promosi lagi. Nggak promosi Nggak lagi. laku lah itu. Begitu Iya. kita datang cuma ya 2-3 baris yang Yang nonton panitia-panitia juga. Nah terus pas kita interview radio ya, Iya. banyak yang nyayangin, kok kita nggak tahu sih Nggak ada MM yang tahu manggung ternyata Surabaya. banyak orang yang nggak tahu. Karena Itu 2 hari kan- hanya tiket balik semua, dibalikin semua. Gitu. Jadi dia merasa laku karena sudah diambil agen. Nah ini emang agak aneh sih. Berarti Aneh, agak kan? nggak bener ya kayaknya ya. Ya, emang baru pertama kali ngadain juga. Gitu. Mereka baru pertama kali bikin acara mereka. Terus kita itu dibayar nggak ya? Enggak. Nggak dibayar. Aku juga. Enggak, dan kapasitas gornya itu kan di Go-Skate Go-Skate. waktu itu ya, Surabaya itu sekitar 10 ribuan. Nah dibilang katanya habis gitu kan. Zaman dulu kan belum ada Twitter, belum ada macam-macam. Jadi orang tuh dengar berita dari radio dan lain-lain kan. Jadi kalau nggak diinfoin lewat spanduk, lewat apa mereka Nggak ada yang tahu. Terus kosong, panitianya minta maaf, kita manggung pakai baju video klip ini. Tapi tetap nyanyi. Tetap nyanyi. Nyanyi yang nonton segini orang. Datang ke kamar, panitianya minta maaf, kita belum punya uang nih karena nggak ada pemasukan segala macam. Kita bikin show lagi yuk besoknya di Malang. Dan kita ikut lagi. Karena memang kita hobi nyanyi gitu. Iya seneng aja. Tapi di Malang gimana di Malang? Kosong juga. Ya gitu deh. Oke, tapi setelah ini saya mau mengundang kalau ini wanita semua. Oh. Ya, jadi ini grup apa ya, girl band lah ya, Girl girl band band, zaman ya. dulu. Nah, anggotanya cewek semua. Dan pada saat itu dibilang itu paling cute di zaman itu. Nah, Iya, aku juga ngefans. iya. Nah, ini. Saya mau lihat aja masih cute apa enggak. Nah, Setelah yang satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam. Baik, seperti janji kita tadi ya. ya. Kita ini namanya kan grupnya bening gitu ya. Kita mau lihat masih bening. Ketika itu. Betul, dia ngomong ya. Bukan dia ngomong tuh, dia ngomong kan. Masih bening om, cuman terlihat lebih mature aja. Oh iya. Kita udah aja langsung ini adalah bening. Nah. Oh, saya pikir langsung nyanyinya ya? Iya, duduk dulu. Oh, duduk dulu. Iya. Oh, salah dulu. Kita kan hidangannya ada di sebelah kanan ya. Sampai ketemu lagi. Ya, lihat dah. Oke. Jadi ini apa girl band apa dulu bukan girls band ya namanya ya? Grup vokal ya, tapi kan kita taunya sekarang is girl band lah ya, girl band. Tapi kita dulu loh, bukan sekarang. Nggak, kalau sekarang kita taunya girl band. Jadi girl band, girl Gebrand. Kamu gak? band. Lu yang ngomong aja. Iya kan, Bening ini terkenal dengan lagunya ada cinta ya. Ada Cinta. Wah itu kayaknya semua anak pada zamannya tuh Dinyanyiin kayaknya ulang menyanyikan sama lagu Smash. itu. Ini videonya. Ini Smash ngapain ya? Lagu kita di recycle, lagu dia juga recycle ya. Oh iya ya bener. Terus kalau nyanyinya apa gitu ya? Kurang kreatif. Oke. Ini siapa nih nggak kenal tuh yang baju kuning? Jadi lagunya dulu ada cinta. Tahu Iya. lagunya gimana? Tahu, ada cinta yang kurasa Tanya, tahu saat tahu nggak? Tahu dong. Yang nyanyiin siapa tahu? Pasti jawabannya Enggak. Smash. Kat. Kalau sekarang tahu, Smash pasti jawabannya. Smash. Iya. Tapi berarti kalian ini lagunya abadi sekali loh ya sampai di recycle lagi. Jadi awalnya terbentuk tahun 96. Itu usianya 16 SMA. 17 Kalau sekarang usianya ya tambah 20-an aja berarti ya. 26. Jadi sekitar Sama. malah ya. 27. Terus sekarang ngapain? Profesinya apa kalau sekarang? Ya dari ujung ke ujung aja. Silakan pilih ujungnya yang mana. Aku sih di financial industry ya. Financial industry. Oh, udah kerja Oh, kantoran. berarti ya? bareng dengan partikelir. Diinget lagi.
lagi. Gue baru denger loh, gue baru tahu lah. Itu gak pernah denger lagi. Itu Gue juga bingung ya. Detektif partikelir. Iya, itu kan zaman dulu banget kata-kata partikelir tuh. Di kamus Indonesia udah dicoret itu partikelir. Zaman aku kayaknya. Apa ya partikelir tuh? Swasta. Oh swasta artinya. Swasta. Serius. Jadi detektif swasta sebenarnya. Itu swasta. Partikelir. Terus? Aku alhamdulillah wira swasta ya, punya usaha, salah satunya wedding organizer dan event organizer. Oh, WO sama IO. Nanti mungkin kalau Mas Dedi Mau menikah lagi. Nanti kalau saya nikah lagi bisa. Pakai jasa Mbak Vera. Wedding organizer. Ini PH. Oh jadi nanti saya nikahnya pakai WO terus minta video kawinan ya. Iya benar boleh. Punya rumah nutrisi. Jadi jual makanan sehat. Iya. Oh, kok bisa kelar rumah nutrisi? Jauh banget. Ya, sudah mulai merubah pola hidup jadi yang sehat. Oh, berarti dulu nggak sehat dong? Enggak sehat. Tuh kan dia mengakui itu. Mengakui. Kalau aku sinetron. Pasti kan? Selain itu maksudnya? Iya sinetron. Selain di entertain. Jadi rumah tangga, tapi belum saatnya. Jadi memang masih di entertain aja Iya, basicnya? di entertain. Oh, masih di entertain. Masih di dunia entertainment ya. Masih ngumpul? Enggak lah ya. Kita sebulan sekali arisan. Berarti semua tinggal di Jakarta? Iya. Berempat aja arisannya. Iya berempat. Oh berempat aja. Rame Gabung ya? Rame banget kan berempat kan? Rame banget arisannya berempat. Secara psikologis gimana gitu? Kalau arisan berempat tuh berarti ngumpul doang dong intinya. Iya. Emang biar ngumpul. Cuman supaya bisa ngumpul intinya. Silaturahmi yang penting. Silaturahmi. Maaf, buat apa yang ngumpul ya? Kan silaturahmi tadi kan. Silaturahmi. Iya, tapi maksudnya kan mereka masih latihan nyanyi kah apa kah gitu kan? Oh iya. Biar awet muda. Hah? Biar awet muda. Biar awet muda Kan ngumpul. kalau ngumpul ingat-ingat yang dulu. Gitu kan. Nostalgia. Hadiahnya apa arisannya? Kita nggak kepikiran ya. Makanya lu pada tua tampaknya. Karena nggak pernah kumpul. Tapi masih pernah nyanyi bareng nggak? Udah lama ya. Kalau nyanyi bareng sih lama. Tapi ikut kuis. Ada Kenapa ikut kuis? Suka diundang lumayan. Dapetnya kasur, Lumayan untuk tema-tema nostalgia tuh pasti. ambil sendiri kasur. Ambil sendiri. Ya, tapi kalau nyanyi bener-bener nyanyi yang dibayar untuk show gitu. Off air mungkin gitu. Tadi tuh hampir mau diundang sih yang ada aja. Hampir tuh sedih. Paling sedih batal. Hampir mau diundang tapi nggak jadi sering ikutan kuis ya. Ini lebih sedih lagi dibodohin di Surabaya terus pergi ke Malang terus Nggak ada penonton lagi. Ini beca tujuannya kemana capek? Ini capek nih, beca. Kalau melihat masa lalu nih, apa yang paling diingat? ME dong. Ini jangan-jangan pernah ada yang jadian kayaknya. Hampir. Pengalamannya apa? Yang paling diingat pada saat itu? Pada saat lagi heboh-hebohnya benih. Paling diingat. Yang apa ya? Yang paling diinget banget sih ya awal-awal nih. Kalau gue begitu dengar ini lagu kita di radio itu seneng banget rasanya. Pada saat dengar di radio. Iya, pertama kali ya. Nonton ini nggak apa That Thing You Do? Iya tahu. Wonders. Nah, rasanya kayak gitu, kayak di film itu begitu dengar di radio lagu Ada Cinta tuh rasanya seneng Akhirnya banget. berhasil. Iya. Oh. Itu yang gue ingat. Kalau aku sih kapanpun, pokoknya aku mengingat-ingat kapanpun kita berempat itu selalu jadi satu hal yang selalu menyenangkan dan kayaknya sesuatu yang menggembirakan gitu. Jadi sampai akhirnya, jadi kalau mau nyanyi atau mau ngumpul atau mau arisan, pokoknya kita berempat. Enggak lu kelilipan doang. Tapi pertanyaannya ya, ini kan perempuan semua empat-empatnya. Masa nggak pernah berantem sih? Nah, Dua aja ketemu ribut. Berantem sih sering ya. Kita berantem ngambek-ngambekan. yang suka pemicu berantem Ngambeknya siapa? SMS.
Oh nggak, udah ada handphone. Pager dulu kan lahir ya. Oh pager ya. Pager juga lewat orang yang ngomong orang. Makanya ke orang itu. Iya. Seru-seru aja. Kita nggak pernah berantem. Kita Isinya gosip ya. Nah, ngegosip ini Kan tuh. selalu seru gitu loh. Berempat ini kayak udah kayak kita kayak anak kembar 4 gitu. Gimana sih? Anak kembar 4, emaknya segede apa? Tapi terakhir kali nyanyi bareng kapan? Kapan ya? Lama banget. Udah lama banget. Tapi sekarang bisa dong. Bisa. Langsung ya, ini adalah Bening. Ada cinta. Nah. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam harap. Oh indahnya. Itu mas, helm. Helm belakangan. Jadi uang koin dulu, uang koin. Ya kita lamarin koin. Kalung-kalung gitu ya? Kalung-kalung terus botol. Sampai botol gundu aqua juga ya? tuh. Gundu gitu ya? Pokoknya gitu lah yang. Terakhir nasi bungkus. Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Oh yeah. Dekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta. Kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku, sungguh ku sayang
sayang kamu. Sungguh aku, sungguh ku sayang kamu. Sungguh ku sayang kamu. Sungguh ku sayang kamu. Oke, dalam Cowboy. Silakan langsung. Soalnya kalau udah banyak gini salaman pusing kita ntar. Iya. Tadi begitu bening masuk kan kita kayak ada kawinan. Ya, Cowboy. Nah, ini balik kita tanya lagi. Lagunya tahu nggak? Gue curiga yang tahu yang orange. Mesti gue nggak mau nanya yang sono. Kini ada Ali, Gilbert, Ferry, dan Ponco. Tepuk tangan dulu. Mas Ali yang mana? Ali, Mas Gilbert, Mas Ponco, dan Mas Ferry. Ferry. Oh iya. Jadi dua-dua ada Ferry-nya ya. Dulu semua boyband ada nama Ferry-nya. Ya, Oh, gitu. itu Wajib udah trademark. wajib ya. Kalau nggak laku kalau nggak ada Ferry-nya ya. Kalau Cowboy ini apa hubungannya dengan Cowboy Junior sekarang? Baik. Baik. Ada nggak? Baik sebaik gue tau. Tapi ada hubungannya nggak sih? Ya, baik-baik gitu. Dulu baik gitu. Kalau yang junior itu dulu minta izin sama kita lah mau bikin grup gitu. Dulu awal-awalnya gitu. Ya. Setelah itu? Setelah jadi, setelah ngetop, lupa sama kita. Oh enggak ya? Jujur banget ya. Tanya dulu sih kenapa namanya Cowboy gitu. Ya kan ngingetin kita pada Cowboy Junior. Tapi kan sekarang udah nggak Cowboy kan, jadi CJR kan. Nah, lalu baru kenapa namanya Cianjur ya, Cowboy? Iya. Kalau kita lewat puncak kan Kenapa namanya Cowboy? Gimana? Jangan dibilang dong, mentang-mentang sering lewat puncak. Waktu itu sebenarnya pengen kita bikin berdua gitu proyek ya sama Cowboy Junior. Terus akhirnya diputuskan kalau mereka aja yang jalan, tapi dengan menggunakan nama Cowboy-nya gitu. Tambahin Junior. Dan setelah kontrak habis jadi CJR. Oh, tadinya Cowboy ini mau tampil lagi ceritanya. Iya, berdua gitu ya di Jadi ceritanya CJR itu adalah reinkarnasinya Cowboy gitu loh. Ya. Versi juniornya. Versi juniornya. Makanya dibikin sama berempat, diambil karakter. Jadi maksud awalnya tuh satu-satu itu jadi si ini, jadi saya, si ini jadi Ponco, sih gitu lah. Konsep awalnya mereka. Lalu kalau dulu sendiri kenapa namanya Cowboy? Karena cover boy, dari cover boy. Awalnya dari cover boy. Cakep dulu sih. Cover boy. Tunggu saya tebak lagi. Ini pasti pernah ada yang jadian juga kan? Cowboy. Dulu sama sekarang beda loh. Apa beda gitu? Bedanya yang dulu udah tua sekarang muda. Kan di situ lagi. Pertanyaannya sama lah. Masih pernah nyanyi bareng? Terakhir berapa tahun lalu ya pada saat itu kan 2000 berapa ya? 2011 sempat bikin single kan. Keluarin single baru juga. Jadi pada saat pembentukan CJR itu ya, kan kita sama-sama kita ada project waktu itu. Ada project waktu itu juga. Jadi sempatlah promo ke berapa kali itu ya? Ya, udah berapa tahun baru bikin lagi tuh. Terakhir 2000 Setelah 12 tahun. Ya, setelah 12 tahun. 2011. Nah setelah itu? Setelah itu vakum lagi. Baru dihitam putih. Nah, sekarang pekerjaannya apa masing-masing? Kalau gua di ada rekanan travel sama gua batu cincin. Batu juga, promosi sekali. Sesuai namanya ya? Gyro wheel juga. Lihat dong batu. Airwheel. Iya. Tangannya diem kalau ngomong, tangannya diem. Dia tuh belum ada Det kayaknya. Apa. Dia ala-ala Roro Fitria kayaknya. Tambahin. Lu kayaknya ketular tuh. Apa tuh? Itu batu. Ini beda. Dia luar negeri, gue Indonesia aja batunya. Lokal. Tapi beneran bisnis batu? Ya sebenarnya sih hobi, cuman kadang-kadang ada yang udah gua nggak suka lagi, gua jual di Instagram gitu kan. Ya udah ntar ada aja yang nawar. Tapi bisnis batu tuh gila loh.
Iya ya? Wow. Apa aku juga ya? Batu kali enak ya? Belum ada yang jama ya? Batu nisan aja saya. Coy. Batu nisan juga laku loh. Kok laku loh? Iya pasti kepake sih. Iya, makanya. Ya Allah, serem amat. Malah sekarang yang booking juga banyak kan. Tuh, kan? Iya sih. Iya kan? Atau mau booking dulu, gue bikinin. Kalau mau. Buat nanti berapa puluh tahun lagi. Iya. Batu ginjal katanya mau katanya. Batu ginjal. Itu lebih mahal tuh. Susah ngeluarin. Tapi tadi kan bilang cover boy. Nggak semuanya cover boy atau semuanya cover boy? Semuanya nggak apa-apa. Semuanya. Saya cuma agak sulit membayangkan aja sih sekarang. Cuman ya sudah lah. Ngerti kok. Nggak usah terlalu spesifik gitu. Nggak usah detail lah gitu kan. Gua salah nih kan cukuran. Gua bilang ke malu kan. Cukur dulu. Gini salah. Cukur juga. Tadi belum selesai. Kalau Mas Ali kan jadi batu nih profesinya. Kalau yang lain batu. Jadi batu ya? Ini bisnis batu, ya kan? Kalau teman-teman yang lain? Gua bisnis insurance juga, kemudian itu mau bisnis batu juga. Bisnis batu juga? Dia mengikut-ikut mulu dari dulu gitu. Ngikutin aja. Karena sama teman-teman kita mau buka itulah kayak toko batu. Mall batu akik gitu. Mall batu. Mall batu. Oh, wow. Sama teman-teman banyak gitu. Wow. Mall batu. Ya, mall batu. Zaman batu. Jadi kalau dibilang sekarang kembali ke zaman batu bener. Iya karena sekarang Emang batu. dibuatnya jadi batu juga ya mallnya. Iya batu sekarang mulia tuh namanya. Silakan yang paling tua. Yang paling tua. Iyalah siapa lagi? Lu dong maaf. Iya dia dulu. Dia clear dia. Saya apa ya? Kerja sama Tuhan aja deh. Berat. Lagi kerja sama Tuhan. Berat nih, berat. Karena jadi belakang. Iya. Tadi belakang itu. Pembahasannya mesti 3 malam. Pembahasannya mesti 3 malam. Pembahasannya 3 malam. Sama dia kan 3 malam. Kita 2 malam tadi kan? Iya benar. Udah gua pas aja deh. Kalau saya kebetulan wira swasta. Tukang kue dia. Bidang salah. Beneran. Di bidang bakery, itu kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya tukang kue. Bakery. Itu sifatnya partikelir. Nanti coba kita cari dulu arti sesungguhnya. Arti sesungguhnya. Kalau tadi juga sama pertanyaannya, selama berkarir ada pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan? Pernah tidak ada penonton juga atau apa? Nah itu cuma ME doang. ME doang. Sepanjang sejarah musik Indonesia. ME dulu berapa banyak penonton? Yang paling sedikit berapa banyak? Panitia lah. Jadi pernah ditimpuk nasi bungkus juga ya? Ya itu pernah. Kenapa itu? Surabaya. Kok Surabaya? Bukan Surabayanya loh, bukan. Bukan Surabaya. Jadi waktu itu panitia itu bikin show slang sama cowboy. Atmosfernya memang Pas beda. banget itu. Jadi rock sama pop dibikin gitu kan. Nah kebetulan kalau yang cowboy ini kan fansnya cewek-cewek ABG gitu kan lebih banyak. Sementara kalau slanker itu kan yang cowok ABG. Gitu. Jadi memang slanker itu udah masuk di festival depan. Kebetulan cowboy keluar duluan. Ya, mereka mungkin wah apa segala macam. Pertama yang naik tuh mas helm. Helm belakangan. Jadi uang koin dulu, uang koin. Ya kita lamarin koin. Kalung-kalung gitu ya? Kalung-kalung terus botol-botol. Pokoknya gitu lah yang. Terakhir nasi bungkus. Terus ada tiba-tiba helm. Parah. Nah jadi waktu film Matrix tuh sutradaranya liatin kita waktu itu. Jadi waktu action kita nyanyi kan suka begini Sat gitu. Nah dia nyontok kita itu. Ini pada saat nyanyi. Lagi nyanyi. Lah lu tetap nyanyi nggak? Nyanyi tetap. Tetap nyanyi tapi sambil gitu. Pertama kan Tunggu, lu kan ada apa dilemparin gitu? nasi bungkus. Terakhir itu nasi bungkus. Bubar udah. Jadi pecah depan kita gitu. Jadi lagu kedua udah mau habis, tiba-tiba ada sesuatu gitu kan di panggung. Coklat gitu. Kok kayaknya terbang gitu pas Buyar. nasi ada telur ceploknya gitu mental. Kita berempat. Terus berempat Kebetulan panitia belum nyediain makanan ya. betul ya udah kita makan aja lah di panggung. Berhenti nggak itu? Setelah itu lagu kedua habis kita keluar. Harusnya enggak kan? Maksudnya harusnya bukan lagu. Mestinya enggak, waktu itu kita enggak. Keluar itu Kita karena nembak dipanggil waktu itu, panitia atau kita memang nembak. udahlah gua keluar aja gitu. Ya karena memang Udah situasinya Udah kredit dan Akhirnya turun. panitia Akhirnya juga kita setuju ditarik menghentikan karena kan takut rusuh itu indoor sih, cuman stadion itu takut hancur kan. Soalnya pikir-pikir kayak dulu mereka gemes kali sama kita ya. Iya.
Sebenarnya slankers yang nggak bisa begitu. Dulu kan Surabaya dikenal sebagai kota rock ya. Iya. Kota rock. Jadi ketika ada boy band kayak kita terus manggung ke Surabaya itu agak deg-degan sebenarnya. Kita lanjut sampai satu ini mana tetap di hitam putih. Tapi zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang harga mahal semua. Ya nih Om Lu tuh. mainan handphone. Bukan lagi main handphone, lagi lihat berita ya kan. Harga BBM naik lagi. Ini kalau perkara BBM naik ya kan. Ya jangan pakai BBM, pakai Android atau iOS gitu. Ini bahan bakar mama, bahan bakar minyak Om. Bahan bakar naik ya kan. Biasanya pasti tuh nanti ongkos transport naik. Udah transport naik, belanjaan sembako naik lagi. Jadi kan berarti gaji aku nggak naik. Belanja jadi mahal. Berarti belanjanya ya kan? harus pintar. Makanya kita mau kasih tahu ke ibu-ibu di rumah ada informasi. Belanjanya harus di tempat. Om Deddy ngerti bahasa ibu-ibu? Ngerti lah, saya bukan ibu-ibu tapi saya pria yang mengerti ibu-ibu. Oh, wow, oke. Terutama yang cantik dan seksi. Prianya ya udahlah. Jadi belanja harus, kemana? Jadi belanja itu sekarang di Iya. Carrefour dan di Transmart itu ada diskon 10% buat pengguna kartu kredit apapun dari Bank Mega. Jadi jenis kartu kreditnya apapun. Apapun. Jadi ya di Carrefour dan di Transmart, pokoknya di Bank Mega jenis apapun diskonnya 10%. Dan diskonnya itu berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya ada barang yang udah didiskon 50% jadi 60. Iya. 90% jadi gratis. Serius? Ya cuman nggak ada yang 90%. Ya, Tapi kalau yang udah diskon lagi kan? Udah diskon lagi. Jarang tuh ada begitu ya? Ya makanya dan itu termasuk semua produk, termasuk elektronik kecuali rokok, pulsa minta mama kan, papa, mama. Oh iya, mama minta pulsa ya. Iya kan bener kan? Ya kecuali rokok, pulsa, gadget sama produk susu di bawah 1 tahun. Oh, berarti aku nggak perlu pusing lagi. Nggak Ada perlu pusing, diskon. ada Biasa diskon. kalau ibu-ibu doyan diskonan. Betul. Iya. Kalau barang mahal nggak dibeli, tapi Ya. barang murah nggak dibeli, tapi barang mahal ada diskon dibeli ibu-ibu biasanya. Iya biasanya gitu. Yang penting ada potongan harga. Itu yang ibu-ibu kayak lagi ya godek ya kan? Iya benar makanya. Oke, kita mau bahas ininya aja kalau itu sekarang. Apa sih yang tidak ada di zaman sekarang? Nah, kalau dulu kan sekarang kita tahu ada sosial media. Berarti secara promo dan sebagainya udah beda sama dulu. Tapi apa yang tidak ada di zaman sekarang yang adanya hanya di zaman dulu? Pager. Oh, oke. Satu ya. Satu. Di backstage. Kenapa di backstage? Zaman dulu kita ngobrol di backstage. Enggak masing-masing dengan gadget. Terus lihat-lihat orang cuek-cuekan. Kalau zaman sekarang backstage kan di kotak-kotak itu. Masing-masing kan? Dulu nyatu. Dulu nyatu. Jadi kita dekat. Oh, pantes jadian lu ya. Udah ketebak belum? Udah ketebak belum? Belum ketebak. Ya ntar kalau saya nyebutin salah ada yang marah suaminya. Gitu. Oh, suami sih? Apa? Belum punya suami kan? Belum punya suami? Iya. Dikasih arah terus. Jadi ya zaman dulu. Iya, di backstage kita lebih ngobrol dan tidak ada yang sibuk sendiri dengan gadget masing-masing. Karena kita juga beberapa kali main di acara TV zaman sekarang, itu pas di backstage ngelihat, wah ini orang kok masing-masing gitu ya, band ini nggak ngobrol sama band ini, yang ngobrol manajer-manajernya doang gitu. Kalau dulu kita nggak ada mainan seperti itu, jadi ya seringnya ngobrol. Gitu. Jadi cara bersosialisasinya berbeda. Oke. Kalau dari Bening apa yang? Perbedaannya aja ya, perbedaan penyanyi dulu dan sekarang gitu. Dulu kita bawa semuanya sendiri, kayak make up, baju, semuanya sendiri kita bawa. Oh sekarang kan ada. Nah dulu nggak ada. Dulu kita mau kemana pun naik apapun kita bawa sendiri. Endorse belum ada ya dulu ya? Kayak kita kan perempuan semua, jadi saling rambut lucu dong ya. gitu. Tapi itu justru yang membuat lebih dekat. Nah, iya, justru itu. Karena itu kita arisan. Itulah arisan. Oh ya kalau dulu inget ya, di satu grup itu ada yang satu megang memorabilia, satu megang kostum. Jadi kayak kita Angga itu malu doang kalau. Bagi tugas. Bagi tugas. Kayak gue misalnya kostum, urusan gue nih. Lu kostum? Gue ribet. Gue kostum, Bo. Kalau Ferry urusan surat penyurat. Surat penyurat. Agak ngeri ya, gede soalnya. Gede, serem, bener deh. Yang gede kan sekarang juga ada. Iya sih. Dulu pernah nguber juga. Kalau Cowboy?
Apa yang Kalau kita misalkan lagi mau latihan bisa cepet, cuman setengah jam atau 20 menit. Kenapa? Karena nggak ada macet. Itu yang paling, itu banget yang gue kangen. Menyenangkan lah kalau soal. Dari Cinere ke Cipete gitu kan bisa cuma 20 menit. Gitu. Sekarang meeting jam 3, jalan jam 12 sudah harus ya. Itu keren banget. Buat sekarang tuh impossible banget gitu kan. Sekarang 2,5 jam ya kan, 3 jam. Ya memang sih perbedaannya. Nah kalau di zaman sekarang apa bedanya boys band, girls band sekarang dengan yang dulu? Kalau dulu kita kayak tadi si Didan bilang kita ngeblend gitu, kita ngumpul di backstage, nanti kita menyanyi bareng gitu loh, pokoknya lepas aja gitu, nggak jaim-jaiman, nggak gimana, langsung nyanyi bareng. Tapi dengan tidak adanya sosial media atau Twitter, Instagram dan sebagainya, otomatis. Gimana caranya para fans untuk surat. Itu sehari bisa 2 karung. Karung-karungan. Postcard. PO box kita. Sama telepon ke rumah, tutup, dering lagi, tutup, dering. Makanya gue jarang pulang. Sebenarnya itu yang hebatnya mereka bisa dapat nomor telepon rumah. Nanya ya, atau lihat di buku. Sehari tuh surat 2 karung, 3 karung. Dan pegel aja gitu tanda tangan foto kan. Kalau surat tuh difotokopi surat. Cuman foto kan mesti tanda tangan. Maksudnya surat difotokopi? Surat balasannya Kata-katanya udah sama gitu ya. Oh, buat Anda para psycho yang masih hidup, loh ya, yang ingin balas dendam, surat Anda itu dulu hanya fotokopian. 2 karung. Mereka tahu itu nggak tuh? 2 karung, balasin satu-satu gila aja. Tapi kelihatan dong fotokopian. Ya kelihatan. Dulu kita bikin apa? Kelihatan. Dulu kita bikin postcard. Dan mereka ngerti yang biasanya tanda tangan tanda tangan di foto. Tanda tangan langsung di copy. Karena kan including fotonya di tanda tangan. Nah, surat yang karung-karungan itu dibaca nggak? Ya enggak lah. Baca lah, kita baca. Ada kadang-kadang sih, gue sih. Padahal salah satu produser kita loh mengirim surat juga, Mbak Rizka, ke Mas Gilbert. Gimana orangnya? Saya baca suratnya. Anda bohong. Lo cuma dapat fotokopi, tahu? Saya punya pertanyaan terakhir aja deh, pertanyaan terakhir buat semuanya. Dengan adanya gadget sekarang dan sosial media, is it getting better for the whole world or is it getting worse? Kita punya jawaban terakhir ya. Itu kan pertanyaan terakhir katanya. Silakan jawaban terakhir. Saya nggak mau dijawabnya gini karena pasti kita akan menjawabnya ya ada sisi baiknya begini pasti sisi jeleknya, tapi untuk apa nih maksudnya? Kalau kita ngambil dari satu sisi yang berhubungan dengan sosial media, kan di zaman itu nggak ada. Terhadap ya sisi baik in life. Oh, keseluruhan. Bisa dikerucutin lagi. Tidak. Anda larinya ke partikulir. Partikulir itu nggak ada. Masing-masing apa satu suara nih? Boleh masing-masing, boleh. Cepet aja. Kalau sekarang sih kayak udah nggak ada batasan ya. Good or bad? Good. Itu aja. Good or bad? Tengah-tengah lah. No. Good or bad? Indonesia dulu yuk, mikir dulu yuk. Bad. Karena zaman dulu udah ada komputer gitu, jadi kita bisa googling gitu, tetap bisa gitu kan dulu. Oh, sekarang jadi personal Maksudnya akhirnya. untuk menambah wawasan, mencari tahu tentang sesuatu mungkin tetap bisa gitu melalui komputer, internet gitu. Kalau sekarang sih good kan sih kalau buat gua. Kenapa good? Kalau buat gua good karena kita bisa istilahnya gini, bisa connect sama sesuatu yang tadi itu nggak bisa dijangkau. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Iya, gitu. Itu bednya. In between lah sebenarnya sih. Ya, makanya gue bilang di tengah-tengah kan. Gitu. Tapi kalau kita tanya pada anak-anak zaman sekarang nggak bisa mereka hidup tanpa itu. Iya. Sama mas ya. Nggak bisa. Lu kan ngurusin kostum. Apa hubungannya? Ya buat di posting dong, kan kostum-kostum buat di posting. Jadi nanti mau jadi ini kostumnya Mas Deddy dirubah gayanya. Bisa loh. Biar gayanya kayak ME zaman dulu. Ntar itu dipegang-pegang, Bu. Yang good ngacung deh. Oke, tapi thank you semuanya buat hadir di sini, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa, terima kasih. Tapi kalau ketemu tuh pasti apalagi era 90 tuh katanya adalah era emas sebenarnya kan. Manusia masih dekat dengan manusia lainnya kan. Dan itu ada era emas dan itu value banget memori ya. Makanya tadi saya
Iya, sekarang udah susah gitu. Sekarang iya, sekarang bapak sama anak aja udah chatting gitu kan. Ya, makanya saya tadi nyari kata-kata yang tepat buat penutup adalah value, a true value of moment. Itu nggak pernah ada sebelum itu menjadi sebuah memori. Jadi harga dari sebuah moments itu, harga dari sebuah keadaan itu nggak pernah ada sebelum itu jadi memori. Dan ketika itu jadi memori lah, itu baru we miss that kind of memory. So remember, sometimes you will never know and never understand the true value of moments until it self becomes the memory. Saya dari Corbusier Niktagina, inilah Hitam Putih.